Di awal film, kita diperlihatkan sebuah grup orkestra yang sedang bersiap ingin melakukan latihan. Dan saat bersamaan, muncul beberapa orang bersenjata mengepung tempat tersebut, dan menyandra semua orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian, tim pasukan khusus pun berdatangan untuk menyelamatkan para sanda. Di mana pimpinan mereka yang bernama John, langsung memerintahkan anggotanya agar bersiap di tempatnya masing-masing, sampai dia memberikan perintah untuk bertindak. Sementara dia bersama Matteo, akan melakukan pengintaian dari jarak jauh. Di sini terungkap, rupanya alasan para penjahat ini tidak lain adalah uang, di mana mereka meminta tebusan kepada pemilik orkestra sebesar $300.000. Dan bahkan, mereka juga tidak segan membunuh satu sandera untuk menunjukkan kalau mereka tidak main-main. Sehingga John yang melihat itu pun langsung memerintah anggotanya untuk bertindak. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi semua penjahat tersebut dan mengamankan para sanda. Namun naasnya, John pimpinan mereka tertembak dan tidak bisa diselamatkan. 5 tahun kemudian di Romania, terlihat Matteo yang sudah keluar dari dunia militer dan sekarang bekerja sebagai buruh kayu. Di samping itu, Matteo juga sering teringat dengan keluarga John karena diketahui mereka sudah seperti saudara. Yang pada akhirnya, Matteo pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan kembali ke Amsterdam untuk menemui keluarga almarhum John. Sementara di pelabuhan di Amsterdam, kita diperlihatkan polisi Interpol yang berhasil meringkus beberapa orang gangster yang ingin menyelundupkan narkoboy di kota ini. Di mana salah satu dari mereka yang bernama Roman, sengaja memancing emosi pimpinan Interpol bernama Shira dengan melontarkan kata-kata kasar. Sehingga anggota Shira yang bernama Fisher, langsung membayarnya dengan pukulan. Setelah itu mereka pun membawa Roman ke tempat sepi, yang ternyata dia juga merupakan anggota Interpol yang menyamar untuk meringkus sindikat narkoboy. Di mana Roman rela menerima pukulan demi menutupi penyamarannya tersebut. Namun di sana, terlihat seorang pria badan besar yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Yang kemudian, ia pun memberitahu bosnya yang bernama Saban, bahwa anggota mereka tertangkap dan sekarang semua barangnya disita oleh Interpol. What do we have here? Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang akuntan yang bernama Paul. Di mana ia terlihat sangat pusing, karena sedang mengalami kerugian besar dalam sebuah investasi saham. Sialnya lagi uang tersebut, adalah milik mafia Saban yang Paul investasikan tanpa sepengetahuannya. Okay, I guess we'll have to see. I've been telling that crypto's Bitcoin blockchain called Tautos. Matteo yang baru tiba di Amsterdam, ia pun langsung menuju ke rumah almarhum John dan disambut oleh anak John yang bernama Anggi. Sementara si ibu yang bernama Helena juga nampak sangat senang saat melihat kedatangan Matteo. Karena diketahui, mereka sudah 5 tahun tak bertemu semenjak John meninggal. Di sini, Helena memberitahukan kalau dia sudah menikah lagi dengan seorang pria bernama Paul. Mendengar itu, Matteo pun memakluminya karena Anggi pasti membutuhkan sosok ayah untuk menjaganya. Helena yang mengetahui kalau Matteo tidak punya tempat tinggal, ia pun menyuruh Matteo untuk tinggal sementara di sini, karena dia memiliki kamar kosong di lantai atas. Di mana Helena juga menunjukkan semua barang milik almarhum John yang ia simpan rapi di dalam lemari. Saat Paul kembali, Helena pun menceritakan kalau Matteo adalah teman almarhum John, dan dia akan tinggal sementara di sini sampai ia mendapat pekerjaan. Mendengar itu, Paul pun mau menerimanya, sebab dia melihat Anggi sangat senang bermain bersama Matteo. Yang kemudian, mereka pun mengajak Matteo makan bersama satu meja. Sebelum tidur, Anggi mengatakan kepada sang ibu kalau dia menyukai Matteo. Sedangkan Matteo yang sedang bersantai, ia kembali teringat saat bertugas di Afghanistan bersama John.
Yang mana pada saat itu, John bercerita kalau dia sangat menyayangi anak dan istrinya, dan dia meminta Matteo untuk menjaga mereka jika nanti terjadi apa-apa dengan John. Thought you wanted to know. I done this. Why? There's nothing to think about. We do it when we get home. Keesokan harinya, Anggi menitipkan anjing kesayangannya kepada Matteo, dan meminta Matteo agar menjaganya sampai dia pulang sekolah. Sementara di sisi lain, Saban mendatangi kantor Paul untuk menagih uangnya yang berjumlah 15 juta euro. Di sini, Paul pun beralasan kalau sekarang sedang terjadi masalah dengan perangkatnya, dan dia berjanji akan secepatnya mengembalikan uang milik Saban. Saban yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia lalu mengancam akan melukai keluarga Paul jika dia berani mengkhianatinya. Complications. No more, and if there are, zero take place. Yep. Don't fuck up, Paul. Ketika Saban dan tangan kanannya keluar dari sana, terlihat Roman yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun yang tidak Roman sadari, di sana juga ada anak buah Saban yang lain sedang mengintainya. Di lain sisi, terlihat Helena dan Matteo yang sedang mengajak Anggi bermain di tempat wisata. Dan di sana, sebuah kapal wisata yang sedang membawa penumpang, tiba-tiba dikagetkan dengan jasad yang tergantung di bawah jembatan. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah jasad Roman yang dihabisi oleh Saban. Sehingga Shira pun menyimpulkan, kalau ini adalah pesan dari Saban sebagai bentuk perlawanan terhadap Interpol. Dan benar saja, di lain tempat Saban sangat marah kepada anak buahnya, karena mereka menghabisi Roman sebelum dia memberitahu di mana barang yang dia cari. Kemudian, Saban kembali menghubungi Paul untuk menagih janjinya. Namun lagi-lagi Paul berbohong, dan malah meminta waktu beberapa hari lagi untuk dia mengembalikan uang tersebut. Sehingga Saban yang marah pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Paul yang merasa sudah tidak aman, ia lalu mengemas sisa uang milik Saban yang ada di berangkasnya. Sedangkan Matteo, Helena dan putrinya yang sedang di jalan ingin pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah Saban. Di sini, Matteo sempat mengejar mereka dan menghabisi beberapa anak buah Saban. Namun pada akhirnya Matteo jatuh pingsan, dan mereka pun berhasil menculik Anggi. Saat sadar, Matteo sudah berada di rumah sakit dengan tangan yang terborgol. Yang mana pada awalnya, Shira curiga kalau Matteo juga merupakan anggota Saban, sebab dia tidak memiliki identitas. Matteo pun mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa orang yang telah menculik Anggi, namun dia akan pergi mencari mereka untuk berkenalan. Mendengar itu, Shira pun memberitahu kalau pelakunya adalah seorang mafia bernama Saban, tapi dia masih bingung apa tujuannya menculik Anggi. Sementara Paul yang mendengar itu hanya diam dan berlaga seperti tidak tahu apa-apa. Sebelum pergi, Fisher memberikan nomor telepon Interpol jika nanti Matteo butuh bantuan. Dan di sana juga terlihat salah satu anak buah Saban yang menguping pembicaraan mereka. Sementara Anggi sendiri, rupanya mereka sembunyikan di sebuah klub milik Saban dan dijaga oleh seorang wanita. Saban mengatakan kalau dia tidak akan menyakiti Anggi, asalkan dia tidak nakal dan menuruti semua keinginannya. Di sisi lain, Matteo meminta Helena untuk memberikan kode koper yang berisi perlengkapan senjata milik John. Paul yang mengetahui kalau Matteo akan menyerang Saban, ia pun memperingatkan Matteo kalau Saban bukanlah orang sembarangan, dan bahkan dia terhubung langsung dengan geng paling kejam di Thailand. Mendengar itu, Matteo pun dibuat curiga dengan Paul bagaimana dia bisa tahu tentang semua itu. Yang kemudian, ia pun menyiksa Paul dan memaksanya untuk buka mulut. Hingga pada akhirnya, Paul pun jujur kalau Saban menginginkan uang yang dia curi, namun sebagian uang itu sudah hilang akibat investasi bodong. Mengetahui hal itu, Matteo pun menyuruh Paul untuk menghubungi Saban dan berpura-pura akan mengembalikan uangnya. Yang mana di telepon tersebut, Paul mengajak Saban bertemu untuk melakukan pertukaran uang itu dengan Anggi.
Fisher yang sedang mengawasi rumah Paul, ia tiba-tiba dikagetkan dengan Matteo yang mengancamnya dengan pistol, dan kemudian Matteo mengambil mobilnya untuk pergi ke pertemuan. Is your husband home? Setibanya di sana, Matteo tidak melihat Anggi, yang ternyata Saban hanya mengirim anak buahnya untuk mengambil uang tersebut. Sehingga Matteo yang terancam dan tidak punya pilihan, terpaksa membiarkan tasnya diambil oleh mereka. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata tas itu berisi bom yang siap untuk diledakkan. Setelah itu, Matteo menyiksa salah satu anak buah Saban menggunakan kren, dan memaksanya untuk memberitahu di mana keberadaan Anggi. Dan karena tidak tahan dengan siksaan, pria ini pun memberitahu kalau Anggi sedang berada di Red Club milik Saban. Saat bersamaan, Helena yang sedang membuatkan kopi untuk Fisher, ia tiba-tiba disandra oleh salah satu anak buah Saban. Sementara Paul sendiri malah sibuk mengemas uang di kamar atas. Di sini Helena berhasil mengusir anak buah Saban dengan pistol, dan berteriak meminta bantuan kepada Paul. Namun Paul yang melihat itu tidak menghiraukan mereka, dan malah pergi dengan membawa satu tas uang memasuki mobil. Yang tanpa dia sadari, ternyata di sana sudah ada anak buah Saban yang siap dengan pisau dan langsung menghabisinya. Tidak berselang lama, Shira pun datang ke TKP dan Fisher berhasil diselamatkan. Yang saat bersamaan, Shira mendapatkan telepon dari Matteo yang mengatakan kalau dia butuh bantuan, dan dia meminta Shira untuk datang ke Red Club milik Saban. Saban yang sedang berada di sana, ia pun dibuat kesal karena uang yang dibawa oleh anak buahnya hanya sebagian saja. Sehingga, dia pun berniat ingin menjual Anggi ke Thailand. Matteo? Matteo. Sementara Matteo yang baru tiba, ia bertanya kepada salah satu penjaga di manakah keberadaan bosnya. Namun bukannya menjawab, pria ini malah menyerang Matteo. Satu persatu penjaga pun berhasil dihabisi oleh Matteo, yang kemudian disusul dengan kedatangan Shira membantunya. Mengetahui anggotanya banyak yang tumbang, tangan kanan Saban kemudian menyuruh Saban untuk pergi dari sini. Sementara dia dan temannya akan menyambut kedatangan mereka. Setelah berhasil menghabisi semua penjaga, Matteo dan Shira pun langsung menyusul mereka yang kabur menuju atap gedung. Yang mana di sana, sudah ada dua orang anak buah terkuat Saban menunggu mereka. Melihat kedua pria ini, Shira pun memilih untuk melawan yang badannya lebih kecil. Namun dia tidak tahu, kalau pria asal Thailand ini sangat ahli menggunakan pisau. Di sini, Matteo dan Shira dibuat kewalahan menghadapi mereka, hingga sampai terluka parah. Namun pada akhirnya, mereka mampu membalikan keadaan dan berhasil menghabisi kedua pria ini. Selesai dengan itu, Matteo kemudian meminta Shira untuk menunggu di sini, sementara dia sendiri akan pergi mencari Anggi. Saban pun terlihat bergegas membawa Anggi kabur dari sini, yang kemudian ia dikagetkan dengan Matteo muncul di belakangnya. Saban lalu mengancam akan menghabisi Anggi dan meminta Matteo untuk membiarkan mereka pergi. Namun di saat itu juga Anggi menggigit tangan Saban yang membuat Matteo memiliki kesempatan untuk melempar pisau. Hingga akhirnya, Saban pun meninggal dengan pisau yang menancap tepat di dadanya. Sementara Matteo berhasil selamat, dan langsung mengajak Anggi pergi dari sini. Let's go. 6 bulan kemudian, diperlihatkan Helena dan putrinya yang hidup damai tanpa ancaman. Namun mereka berdua nampak sedih, karena Matteo kembali pergi merantau meninggalkan mereka untuk mencari pekerjaan. Setelah itu film pun berakhir.
Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.